Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nabila Fahrona Filza dengan NIM belakang 062 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yaitu quantum learning. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari quantum learning. Secara garis besar, quantum learning adalah upaya, pedoman, strategi, dan aktivitas belajar yang bisa dimanfaatkan untuk menguatkan daya ingat dan pemahaman. Selain itu, membuat aktivitas belajar sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Quantum learning ini berasal dari usaha Georgi Lozanov. Dia melakukan penelitian yang dinamakan sugestologi, yang menyatakan bahwa sugesti bisa dan pasti berdampak pada kondisi belajar. Jadi, pada hubungan interaksi dalam quantum learning ini bisa bermanfaat untuk merubah potensi siswa dan guru ke arah yang lebih baik dan membantu perkembangan minat belajar siswa sehingga pembelajaran bisa lebih efektif dan akurat. Model pembelajaran quantum learning itu sendiri ada dua, yakni peta konsep dan teknik memori. Yang pertama ada peta konsep. Peta konsep itu sendiri seperti pada umumnya, yakni kita membuat judul di atas, kemudian membuat cabang-cabang yang berupa kata-kata kunci dan gambar untuk menarik perhatian. Peta konsep sebagai teknik belajar efektif. Peta konsep di sini lebih menunjukkan sebuah ide pemikiran yang dituangkan dalam bentuk gambaran atau grafik. Sebenarnya peta konsep itu sendiri adalah gabungan dari gaya atau teknik belajar. Di antaranya adalah yang pertama ada teknik belajar mandiri, yang kedua ada teknik belajar FARC, visual, auditory, dan reading and writing, and kinesthetic. Lalu yang ketiga ada teknik belajar Dun and Dun. Yang keempat ada teknik belajar teori Peter Honey and Alan Mumford, dan yang terakhir ada teknik belajar 4MET. Lalu ada teknik memori. Teknik memori di sini yaitu ada melatih imajinasi, teknik rantai kata, teknik pelesetan kata, dan sistem pasak lokasi, serta teknik akrostik. Lalu tujuan dari model pembelajaran quantum learning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertujuan untuk membuat lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lalu yang kedua bisa memperoleh aktivitas belajar yang menggembirakan dan nyaman. Lalu yang ketiga ada dapat adaptif terhadap kapabilitas otak dan apa yang diperlukan oleh otak. Lalu bisa menolong perkembangan dan kesuksesan hidup atau karir setiap individu. Selanjutnya dapat mengembangkan akselerasi pembelajaran individu dan grup belajar. Selanjutnya ada asas utama. Asas utama dari pembelajaran model pembelajaran quantum learning ini yaitu terdapat ideal atau asas tertentu dalam pembelajaran ini, yakni membuat siswa bisa menyelami dunia guru dan guru bisa menyelami dunia siswa. Fokus utama dalam quantum learning adalah siswa, sehingga mereka dituntut untuk aktif. Sedangkan guru menjadi penyedia dan guru dituntut untuk lihai dalam memahami potensi peserta didiknya. Hal yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran quantum learning ini adalah menghubungkan segala fenomena, aksi, empati, dan pikiran yang ada dalam kehidupan keseharian siswa, mulai dari sekolah hingga ke rumah dan lingkungan sosial. Bila guru sudah menguasai cara memahami dan mengerti apa yang dia dimau siswa, perasaan siswa pasti akan lebih nyaman.
Ini bisa berakibat aktivitas pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan bahagia. Materi selanjutnya ada prinsip quantum learning. Inilah prinsip dasar yang menjadikan sebuah aktivitas pengajaran yang disebut sebagai quantum learning. Yang pertama ada mengetahui secara sadar bahwa apapun yang akan disampaikan bisa berpengaruh pada pembelajaran, mulai dari bahasa tubuh hingga kondisi atau lingkungan belajar. Pengaturan tempat duduk, lembar kerja yang diserahkan kepada murid, sampai strategi pembelajaran. Lalu yang kedua ada mengetahui dengan sadar bahwa setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan, bersikap secara sadar bahwa pengalaman adalah proses pembelajaran yang mendahului teori. Aktivitas pembelajaran efektif akan terjadi bila siswa sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan hakikat apa yang sudah dipelajari. Lalu yang ketiga ada mengakui secara sadar bahwa dalam mendapatkan ilmu pasti ada sebuah upaya atau kerja keras. Setiap memperoleh ilmu pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan, entah itu waktu, tenaga, atau bahkan uang. Sesuatu yang berat untuk didapatkan harus lebih dihargai. Setiap keberhasilan sedikit apapun harus dihargai dan dirayakan. Lalu langkah-langkah atau sintaks dari quantum learning, yaitu terdapat beberapa tahapan yang bisa dilalui dalam quantum learning ini berdasarkan pada pernyataan Bobby de Porter et al., yakni yang pertama yaitu tumbuhkan, biasakan untuk menumbuhkan minat belajar yang baik kepada siswa sehingga mereka bisa termotivasi dalam belajar. Contoh yang bisa digunakan untuk menumbuhkan minat belajar siswa adalah dengan memberitahu mereka mengenai manfaat belajar. Bisa diberitahu secara langsung atau menggunakan pertanyaan berupa "Apa manfaat untukku?" Dengan pertanyaan tersebut, siswa akan mendapatkan jawabannya sendiri mengenai manfaat belajar. Lalu yang kedua ada alami. Langkah alami ini yaitu gunakanlah penjelasan yang simpel dan mudah dipahami oleh setiap siswa. Buatlah penjelasan yang bisa menghubungkan materi pembelajaran umum dengan pengalaman kehidupan siswa. Yang ketiga ada namai. Namai di sini langkahnya yaitu dengan membuat sebuah kode, simbol, rumus, rencana, dan strategi dalam setiap konsep yang ada. Ini bisa dicontohkan pada saat kita menghafal rumus dengan bernyanyi. Lalu ada demonstrasi. Demonstrasi di sini yaitu mendemonstrasikan waktu siswa untuk mempresentasikan sesuatu dan beri motivasi bahwa mereka bisa. Lalu ada ulangi. Ulangi di sini guru harus memberikan contoh, cara dan metode yang relevan dalam mata pelajaran. Ini bisa dilakukan dengan cara mengulangi pelajaran. Lalu ada rayakan. Rayakan di sini yaitu self reward atau merayakan sebuah hal yang telah tercapai, yaitu hal yang penting agar setiap pembelajaran bisa lebih bermakna dan menyenangkan. Contoh perayaan sederhana yang dapat dilakukan dalam kelas ini adalah dengan tepuk tangan, kejutan, mencatat di buku, berteriak hore. Bisa juga dengan pujian dari guru kepada siswa. Kemudian ada materi, kelebihan dan kekurangan dari quantum learning itu sendiri. Kelebihan dari quantum learning ini dan kekurangannya diambil dari buku yaitu Bobby de Porter dan Mike Hernacki tahun 2011 halaman 18 sampai 19. Kelebihan dari quantum learning ini yaitu dalam implementasi quantum learning lebih berfokus pada interaksi yang berkualitas dan bermakna. Lalu quantum learning ini sangat memfokuskan pada akselerasi pembelajaran yang tinggi dengan presentasi kesuksesan yang tinggi pula.
Selanjutnya, pembelajaran ini berpokok pada kenaturalan dalam pembelajaran, bukan hal yang dibuat-buat. Kemudian dalam prakteknya, pembelajaran ini berpokok pada menjaga kualitas dari suatu pembelajaran. Perhatian dalam mengembangkan keahlian akademis, prestasi sangat diutamakan. Kelebihan selanjutnya yaitu pembelajaran ini sangat menghargai perbedaan dan kebebasan, bahkan kurang mengakomodasi keteraturan dan keseragaman. Lalu ada nilai atau apa yang dipercayai siswa merupakan hal yang utama dan sangat dipentingkan dalam aktivitas pembelajaran ini. Kemudian kelemahan dari pembelajaran quantum learning ini yaitu yang pertama, harus tersedia pengalaman yang real dalam pembelajaran. Yang kedua, ada proses pembelajaran menelan waktu yang tidak sedikit karena siswa harus memiliki motivasi belajar terlebih dahulu. Yang ketiga, ada guru cenderung kurang bisa memahami dan menganalisis keahlian siswa. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran quantum learning ini adalah quantum learning ini bisa membuat pembelajaran lebih nyaman dan efektif. Quantum learning ini adalah model pembelajaran yang mengadopsi metodologi pendidikan seperti Socratic Inquiry, NLP, experiential learning, cooperative learning, element of effective instruction, multiple intelligence, accelerated learning, dan lain sebagainya. Dengan paduan metodologi tersebut, akses dalam peningkatan pembelajaran akan semakin cepat dan bebas hambatan. Dengan begitu, pembelajaran akan efektif dalam berbagai bentuk, seperti membuat materi pengajaran, metode efektif dalam presentasi dan keterlibatan siswa secara aktif. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai quantum learning ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.